Urutan kaiju terlemah sampai terkuat di anime Kaiju nomor 8. Di posisi ke-11 ada Kaiju nomor 10. Kaiju yang udah pernah nge-raid markas Divisi 3 pakai kaiju tipe naga yang bisa terbang. Dikatakan nih monster tuh dai kaiju paling tanky. Ada di resiliensi 8,3 sebelum akhirnya naik jadi 9 setelah berubah bentuk. Si nomor 10 ini tuh aslinya prototipe hasil ciptaan Kaiju nomor 9. Jadi ya kagak kuat-kuat amat sampai akhirnya dirubah bentuk jadi armor yang dipakai sama wakil kapten Divisi 3, Soshiro Hoshina. 戦力全開放 92%。 ほな、怪獣討伐始めようか。 Di posisi ke-10 ada Kaiju nomor 1. Punya julukan sebagai kaiju penerawang masa depan. Setelah berhasil dibunuh, mayat kaiju nomor 1 ini dibawa pihak JDF buat diubah jadi senjata. Tapi uniknya gak kayak kaiju lain yang diubah jadi alat tempur. Si nomor 1 ini diambil kornea matanya buat ditransplantasiin ke komandan Divisi 1 bernama Gen Narumi. Berkat kekuatan ini, si Gen jadi bisa ngelihat masa depan juga. Terus ngerasain perubahan elektron, suhu, sampai medan tempurnya secara detail. Nomor 9, Kaiju nomor 2. Kaiju bermata 14 yang hampir aja ngemusnahin seluruh daerah di Sapporo. Sebelum akhirnya berhasil dibunuh. Bangkai si nomor 2 kemudian dikonvert jadi senjata yang cuma bisa dipakai sama Direktur Jenderal JDF, Isao Shinomiya. Bentuk senjatanya kayak gauntlet yang ngasih kekuatan pukulan supersonik buat pemakainya. Nomor 8, Kaiju nomor 14. Kaiju yang diciptain sama si nomor 9, yang didesain khusus buat nge-counter kekuatan si Minashiro. Nomor 14 ini juga nembakin laser penghancur dari mulutnya, nyiptain energi pelindung sampai bisa nge-teleport. Nah, karena kekuatan teleportasinya tersebut, si Mina sampai kewalahan karena kagak bisa nge-lock targetnya. Meskipun ya pada akhirnya Kaiju nomor 14 kalah juga. 解放戦力 96%。 ファイヤー。 Nomor 7, Kaiju nomor 13. Dari semua kaiju ciptaan si nomor 9, nomor 13 ini yang penampakannya mirip banget sama induknya tersebut. Udah gitu, Kaiju nomor 13 juga punya kekuatan shapeshifter. Ambe bisa ngemanipulasi massa ototnya supaya ngasih daya destruksi yang lebih gede. Apasnya ya, si Kaiju nomor 13 ini langsung mati gara-gara ketemu langsung sama si Kafka yang pakai mode Kaiju nomor 8 yang jelas overpowered. Nomor 6, Kaiju nomor 11. Yang didesain secara khusus buat nge-counter kekuatan si Gen. Karena selain bisa ngelihat masa depan, tuh orang juga bisa ngebaca pikiran. Si nomor 11 ini punya kekuatan hidrokinesis yang pada dasarnya bisa ngeblok prediksi si Gen make sinyal elektrik. Selain itu, nih monster juga ditanemin ingatannya si Isao yang bikin doi bisa tahu gaya bertarung si Gen yang notabene diajarin sama si Isao. 目標撃破。怪我人がいる模様。引き続き救護に移る。五十嵐、宝木、怪我人を頼む。 Nomor 5, Kaiju nomor 12.
versi superior dari Kaiju nomor 10. Kalau si nomor 10 kan prototype. Nah, si nomor 12 ini versi produk sempurnanya. Karena kekuatan di luar nalarnya, wakil Kapten Hoshina aja sampai kudu ngeluarin semua teknik bertarung, sampai senjata-senjata tempurnya. Armor nomor 10-nya aja sampai rusak. Kaiju nomor 12 tuh, Kaiju yang didesain khusus buat pertarungan jarak dekat, nge-counter gaya bertarung jarak dekatnya si Hoshina. Yosuke Midare Uchi. 今狙いはただの陽動か。意外と小さいんやな、核は。六式八重打ち。 Nomor 4, Kaiju nomor 15. Nah, kalau yang ini dibikin buat nge-counter si Kikoru. Terus modelnya juga diambil dari ingatan si Isao tentang anaknya ini. Kaiju nomor 15 punya kekuatan buat ngegali segala ingatan dan ngemanipulasi berbagai trauma di pikiran targetnya. Buat yang kagak kuat mental, pasti langsung dibikin mati otak gara-gara shock berat dari trauma yang diserang secara bertubi-tubi. Nah, si Kikoru juga hampir kalah. Sampai kemudian Doi berhasil ngebangkitin 100% kekuatan dari armor warisan emaknya dan ngalahin tuh Kaiju. 私が圧倒的なパワーで正面からぶち抜けばいいのよ。Nomor 3, Kaiju nomor 6. Punya julukan sebagai Raja Para Kaiju. Karena dulu ketika Kaiju ini muncul, nih monster udah ngebunuh lebih dari 200 anggota JDF. Dan butuh seluruh anggota JDF yang ada di Jepang buat ngalahin Kaiju ini. Nah, setelah kalah, jasadnya ini diubah jadi body armor yang kagak bisa dipakai sama siapapun. Karena hawa kehadiran dari Kaiju nomor 6 kuat banget, sampai bikin siapapun yang make langsung hilang kesadaran. Sampai kemudian muncul si Reno yang berhasil naklukin body armor Kaiju nomor 6 yang bikin Doi punya kekuatan buat ngendaliin es. Nomor 2, Kaiju nomor 9. Kaiju yang jadi villain utama di arc pertama ini. Dari segi kekuatan tempur, Kaiju nomor 9 emang kagak begitu kuat. Ketika pertarungan pertamanya ngelawan si Kafka aja, kalah dan hampir mati. Tapi yang bikin ngeri itu skill bawaannya buat ngemanipulasi parasit. Selain bisa ngebangkitin sampai ngendaliin mayat Kaiju, si nomor 9 juga bisa nyiptain Kaiju bernomor lainnya yang punya kekuatan luar biasa juga. Faktanya ya, Kaiju nomor 10 sampai 15 diciptain sama nih monster. Udah gitu, Doi bisa nyerap makhluk lain terus ngambil kekuatannya. Yang diserap tuh si Isao bareng senjata Kaiju nomor 2-nya. Setelah fusion, si Kafka aja sampai kewalahan ngelawannya. Kalau kagak dibantuin sama si Mina, pasti Doi kalah. Cuma ya gitu, gara-gara kekuatan murninya tanpa fusion terbilang lemah, jadi Kaiju nomor 9 ada di posisi kedua. 何かおかしい受けたダメージの修復が遅い混乱一旦退避を離脱する隙がなこれはまずい Dan di posisi pertama ada Kaiju nomor 8. Yap, bener banget. Kalau suatu saat kagak jadi yang terkuat, masa Kaiju nomor 8 sampai dijadiin judul manganya? Sama aja kayak kasus Naruto. Meskipun kekuatan asli dari Kaiju nomor 8 ini sampai sekarang masih jadi misteri, tapi kita bisa lihat sebagian dari kekuatan aslinya tersebut ketika si Kafka ngelawan si Isao. Gaya bertarung dari Kaiju nomor 8 ini brutal banget, sampai bisa memanipulasi berbagai organ di tubuhnya supaya bisa ngelancarin serangan yang kuat. Kaiju nomor 8 bahkan pernah melintir pinggangnya sendiri cuma demi nyerang si Isao. Dan hal ini jelas bikin badan si Kafka yang ada di dalam hampir hancur. Waktu itu kesadarannya aja sampai hilang dan hampir aja ngebunuh bapaknya si Kikoru tersebut. Padahal si Isao ini disebut-sebut sebagai anggota JDF terkuat sepanjang sejarah. Mai.
二連撃をおとりにした霞打ち三連撃取った方が核を見た以上ここを狙ってくると思ってた。あかん。Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request dibikinin video apaan lagi, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah kata. Bye!